Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan lainnya teman-teman ya. Barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa komen di sebelah dari teman kita Kak Bayusat teman-teman ya. Akan saya bahas. Saya kalau makan mual, mau muntah terus perut kaku, berobat ke RS, ke Polisaraf 2 kali oper ya. 2 kali kemudian oper ke poli penyakit dalam ya. 2 kali makan obat malah mual. Saya stop kemudian mendingan. Terus mau endoskopi, dokter pakai acara cuti jadi malas kelamaan. Pusing sama mual, mual terus perut kaku, mau makan ngemil nggak bisa. Jadinya ada saran cemilan Mas. Oke, untuk Kak Bayusat teman-teman, itu mual ya. Mual muntah itu yang bermasalah adalah enzim pencernaannya. Nah, ya jadi ini penting sekali. Penting sekali. Pentingnya apa? Itu dibenahi dengan menjaga pola makan. Bisa sembuh, Kak, tanpa menggunakan obat lambung. Kakak minum obat, ya itu malah mual. Nah, di stop malah enakan. Nah, namun bingung ya mau makan apa gitu. Nah, ini pengalaman saya gitu ya. Kalau perutnya mual atau kaku ya, nggak enak, makan muntah, cobalah untuk konsumsi madu. Ya, cobalah untuk konsumsi madu. Ini contoh madu yang saya gunakan sudah habis. Nih, ini udah habis madu saya, madu hitam pahit. Saya menggunakan madu hitam. Saya menyarankan untuk menggunakan madu hitam. Kenapa saya menyarankan menggunakan madu hitam? Enzim pencernaan atau kandungan enzimnya ini sangat bagus untuk pencernaan kita. Yang pertama, dia rasanya tidak manis, ya. Yang kedua, teman-teman ya, kandungan dari enzimnya itu, ya, istilahnya lebih unggul daripada madu-madu manis lainnya. Oleh karena itu, cobalah beli madu hitam pahit di toko-toko terdekat atau di online shop, silakan ya. Diminumnya setiap sebelum makan. Setiap sebelum makan pagi, siang, sore, silakan untuk konsumsi madu 1 sendok saja atau dilarutkan di segelas air boleh ya. Kemudian pola makan. Nah, kakak tadi kan cara tanya cemilan ya. Jadi gini. Cemilan yang aman adalah cemilan yang pertama dicerna mudah. Yang kedua, eh, dia mengandung nutrisi. Nah, apakah itu cemilannya? Cemilannya bisa menggunakan telur, ayam, gitu ya, singkong boleh, gitu ya. Kemudian buah-buahan juga silakan, namun perhatikan saat perut kita mual ya, buah-buahan itu sangat sensitif ya. Kita tidak bisa konsumsi segala jenis buah. Batasi jenis buah, beberapa buah yang aman, diantaranya biasanya secara umum ya, itu adalah alpukat, kurma, pepaya masih relatif aman ya. Pisang beberapa orang relatif aman, namun untuk yang ada gastritis itu pisang itu jangan dulu. Kakak kan tidak ada perih panas kan, hanya mual saja. Jadi yang bermasalah adalah enzim pencernaannya. Disebabkan oleh apa? pH asam lambungnya yang mengalami perubahan pH. Sementara minum madu dulu, nanti kalau udah semakin membaik silakan konsumsi probiotik. Probiotik bisa menggunakan cuka apel, cuka lemon, ya, atau tapi singkong, atau probiotik lain kapsul, silahkan ya beli di apotek bisa. Namun untuk saat ini, konsumsi saja madu dulu. Ya, madu dulu coba dikonsumsi. Nah, kalau kakak konsumsi probiotik, coba dulu saat ini gimana efeknya, rasanya. Kalau menurut saya masih relatif aman. Namun yang harus kita tekankan yaitu untuk konsumsi madu. Ya, terkadang untuk perbaikan dari perut mual atau rasanya kaku gitu ya, itu memerlukan waktu yang relatif cepat ya kalau pengalaman saya, asalkan pola makan kita ini harus benar-benar bisa diperbaiki. Jangan makan makanan berlemak, Kak. Jangan makan makanan dari tepung terigu, jangan makan tahu tempe dulu. Nah, kebanyakan teman-teman ya, kita ini memang sudah menjadikan tahu tempe ini konsumsi sehari-hari. Namun saat ada keluhan seputar pencernaan, mohon di stop dulu. Ya. Dan minyak sawit, teman-teman ya, minyak sawit itu harus saya katakan ya, minyak sawit itu lebih baik kita hindari dulu sebisa mungkin, semaksimal mungkin.
Kalau mau menggunakan minyak sawit pakai yang baru. Dan kalau bisa istilahnya apa ya, mereknya yang bagus gitu. Nah, penggunaan minyak sawit minimkan karena apa? Dia saat digoreng itu dia mengandung lemak. Nah, saat perut kita mual teman-teman ya, kita ini makanya jangan yang berlemak-berlemak. Kalau bisa ayamnya diungkep, telurnya direbus, kalau mau didadar atau diceplok pakai minyak sedikit atau jarang-jarang saja. Konsumsi sayur-sayur bening-beningan, bisa sop, bisa bayam gitu ya. Sepanjang hari, pagi, siang, sore makannya itu ya. Jangan konsumsi soto, rawon, keropok, bakso, mie, jangan. Segala jenis olahan tepung terigu, roti tawar, biskuit ya. Kemudian roti gandum, kemudian apalagi jajan-jajanan pasar jangan dulu. Tepung ketan jangan, diolah sulit ya. Jadi pola makan kita perbaiki dulu, nanti pencernaannya akan membaik. Jangan dikira tepung terigu ini yang sifatnya dia seperti lembut ya, roti, empuk kan dia teman-teman ya. Itu dicerna itu ringan loh, enggak, itu berat. Ya karena apa? Dia mengandung protein gluten dari tepung terigu. Orang-orang yang mengalami keluhan seputar pencernaan memang disarankan untuk menghindari itu dulu. Itu kalau berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi saya garis bawahi, saya di sini bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya di sini adalah pejuang pencernaan ya yang pernah mengalami GERD ya, anxiety gitu ya, pernah mengalami gastritis walaupun ringan. Yang gastritisnya kronis itu istri saya. Sehingga beberapa pengalaman yang saya sampaikan di sini silakan dipahami, silakan dilaksanakan. Insya Allah teman-teman ya, saya tidak menjanjikan sebuah perbaikan dalam jangka waktu cepat. Namun kalau teman-teman melaksanakan apa yang saya katakan ya, itu akan membaik pelan-pelan. Karena di sini keluhan seputar pencernaan sama sekali tidak menggunakan obat lambung untuk penyembuhannya. Karena obat lambung di sini dia fungsinya untuk jangka pendek, penanganan darurat jangka pendek. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, oke. Tapi digunakan jangka panjang, sering diminum, jarang diminum, jangka panjang tidak direkomendasikan sama sekali. Karena bisa membuat kita ketagihan, dikit-dikit kita minum, dikit-dikit kita minum. Karena saat kita minum obat lambung, asam lambung kita ditekan sehingga tidak terasa perih atau panas bagi yang gastritis. Bagi yang mual, kakak memang kalau minum obat lambung semakin asam lambungnya dihilangkan, semakin nggak enak, ya. Karena kakak itu tidak mengalami gastritis, kakak itu enzim pencernaannya mengalami ketidakaktifan atau kekurang aktifan akibat dari asam lambung kakak. Itu yang mengalami perubahan pH. Dari pH yang idealnya asam, mengalami perubahan di normal atau di basa. Oleh karena itu harus kita terapi, kita kembalikan lagi keasamannya. Minum air lemon, minum cuka apel. Utamanya minum madu dulu saja. Setelah minum madu semakin membaik, coba besoknya minum air lemon dulu. Setelah minum air lemon terasa lebih enakan, coba minum cuka apel. Konsumsi tape singkong, probiotik. Ya, pola makan dijaga yang saya sebutkan tadi. Stop makanan berlemak dulu ya. Fokus makan makanan yang dicerna mudah. Jangan takut makan nasi. Kalau semisal nasi itu terlalu keras, dibubur atau dibikin yang agak lunak ya. Jadi jangan ganti nasi dengan roti. Jangan ganti nasi dengan kentang, jangan. Nasi tetap nasi dimakan. Itu pesan saya ya. Oke, silakan diterapkan. Semoga bermanfaat. Silakan beli madu. Kalau bisa beli madunya yang murni, jangan asal beli madu. Karena banyak beredar beberapa madu ya, harganya murah tapi kualitasnya kurang oke. Kalau beli madu usahakan yang harganya minim 50 lah ya, minim 50. Kalau ini saya seperti ini yang saya gunakan ya. Kalau mau beli ini di TikTok saya ada, di online shop ada, silahkan ya gunakan madu hitam pahit karena rasanya pahit, untuk pencernaan sangat bagus sekali. Oke teman-teman, sekian video kali ini seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Tetap semangat, yang belum pulih ya, jaga pola makan itu penting sekali, jaga pola pikir juga teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.